Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, sebuah rekaman video singkat baru-baru ini menyentuh hati warganet di berbagai platform media sosial. Dalam video tersebut, terlihat seorang pria dengan seragam ojek online menangis terseduh-seduh, memohon kepada petugas Dinas Perhubungan agar sepeda motornya tidak diangkut ke mobil derek. Kendaraan itu bukan sekadar alat transportasi baginya, melainkan satu-satunya modal untuk menyambung hidup. Peristiwa yang terjadi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, pada Rabu, 17 Juni 2026 ini, seketika memicu perdebatan luas tentang prosedur penertiban parkir liar dan sisi kemanusiaan di lapangan. Mari kita lihat kembali apa yang sebenarnya terjadi. Pria dalam video tersebut adalah Sulis Agung Wibowo. Saat itu, Sulis sedang dalam kondisi bekerja, baru saja mengambil pesanan makanan untuk pelanggannya. Dalam keadaan terburu-buru, ia memarkirkan kendaraannya sejenak di pinggir jalan kawasan Jatinegara. Namun, tanpa disadari, ia terjaring operasi penertiban parkir liar. Saat ia kembali, motornya sudah berada di atas mobil derek. Dengan bungkusan makanan yang masih ia genggam erat di tangan, ia berusaha sekuat tenaga memohon kepada petugas. Meski permohonannya terus dilayangkan, proses hukum tetap berjalan karena prosedur pengangkutan sudah dilakukan. Momen pilu ini pun terekam kamera dan menjadi viral. Kejadian ini tidak dibiarkan menguap begitu saja. Menanggapi kegaduhan publik, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur bergerak cepat. Pada Sabtu, 20 Juni 2026, Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, Harlem Simanjuntak, bersama jajarannya, melakukan langkah yang patut diapresiasi. Mereka mendatangi langsung kediaman Sulis Agung Wibowo. Pertemuan ini bukan untuk berdebat, melainkan untuk bersilaturahmi, menjelaskan kronologi yang sebenarnya, dan menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbul. Harlem menegaskan bahwa ini adalah evaluasi bagi pihaknya agar penertiban ke depan dapat dilakukan dengan lebih humanis tanpa mengurangi ketegasan aturan. Di sisi lain, Sulis Agung Wibowo menunjukkan sikap yang sangat bijaksana. Ia secara terbuka mengakui kesalahannya karena telah memarkirkan kendaraannya tidak pada tempat yang semestinya. Ia pun meluruskan kabar yang beredar bahwa kendaraannya tidak ditahan secara sepihak. Sulis menjelaskan bahwa pada hari kejadian, ia langsung diarahkan ke kantor Sudinhub Jakarta Timur, menandatangani surat pernyataan, dan kendaraannya bisa ia bawa pulang hari itu juga tanpa dikenakan biaya apapun. Sulis menegaskan bahwa ia telah berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan serupa di masa mendatang. Kisah Sulis dan petugas Dishub ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua. Bagi para pekerja lapangan, kepatuhan pada aturan parkir adalah demi ketertiban bersama. Namun bagi pembuat aturan, pendekatan persuasif dan humanis tetap menjadi kunci utama dalam bertugas. Pada akhirnya, masalah ini telah diselesaikan dengan baik melalui komunikasi. Semoga ke depannya, Jakarta menjadi kota yang lebih tertib, namun tetap menjaga rasa saling pengertian antar warganya. Karena di balik setiap tindakan hukum, selalu ada ruang untuk kemanusiaan.